tuduhan-tuduhan katanya di Kongres tanggal 20 April 2022 seolah-olah kita mengatakan di sini institusi peradi tidak sah. Seolah-olah ada tuduhan begitu, padahal waktu itu yang kita bicarakan adalah soal keabsahan anggaran dasar dan akibat hukumnya. Jadi pada waktu itu sama sekali tidak ada pembahasan soal apakah institusi peradi sah atau tidak. Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tidak mungkin segoblok itu. Oke, sekarang kita ulang lagi karena tanggal 20 April kan kalian tidak melihat bahwa bukti-bukti nyata. Hotman itu hanya bicara dalam koridor apa yang disebutkan dalam fakta-fakta hukum di putusan pengadilan. Hanya itu. Dan sekarang kita akan melihat dulu, Anda sudah punya nanti soal apa artinya ini. Sebaiknya para tim independen ahli hukum di samping saya yang akan menjawab. Yang pertama, ini yang paling penting, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Di sini disebutkan di amar putusan, ya. Saya bacakan ya, biar nanti jangan difitnah lagi. Saya tarik kacamata dulu. Oke, di amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam disebutkan di situ bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Disebutkan juga menyatakan, ini yang paling penting ini sekali. Kalau Anda ngerti hukum ini, menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Itu yang penting. Dengan segala, jadi batal dan akibat hukumnya juga batal. Yaitu keputusan nomor 104 Peradi 2019 tanggal 4 September tentang perubahan anggaran dasar. Jadi dalam amar putusan ini disebutkan batal anggaran dasar dan akibat. Nah ini dia, akibat hukumnya. Itu kalau seorang ahli hukum langsung ngerti itu, oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu, anggaran dasar dan akibatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Hotman mengatakan institusi peradi itu tidak sah, itu fitnah dan bohong, karena saya tidak sebodoh itu. Itu satu ya. Ya, Anda sudah punya, silakan nanti mereka akan membahas tentang apa arti batal akibat hukumnya. Oke. Yang kedua, juga beredar di luaran sana, katanya yang dibatalkan ini tadi anggaran dasar sudah disahkan di Munas 7 Oktober 2020. Itu tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan. Ternyata disebutkan di sini Pengadilan Tinggi pun sudah memberikan tanggapan atas itu, yaitu di halaman 35. Di halaman 35 disebutkan di situ, kalau Anda baca, ini dia nih, Munas 7 Oktober 2020 dilaksanakan Munas ketiga Peradi melalui Zoom meeting yang salah satunya adalah mengesahkan anggaran dasar Peradi yang menjadi objek perkara ini. Artinya apa? Yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, objek perkaranya kan perubahan anggaran dasar. Yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, oleh Munas disahkan. Jadi swasta membuat putusan yang mensahkan yang sudah dibatalkan pengadilan. Terserah kepada ahli nanti bagaimana penafsirannya. Ya. Dan kemudian itu dipakai sebagai alasan untuk banding. Dengan mengatakan, kami sudah sahkan ini anggaran dasar, tolong banding kami dikabulkan. Ternyata Pengadilan Tinggi tetap menolak, tetap anggaran dasar kau batal, sampai kasasi batal. Jadi yang tersebar di luar yang mengatakan yang disahkan di Munas itu anggaran dasar baru, di luar yang dibatalkan, itu bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Tinggi. Bahkan 3 kali disebutkan di sini bahwa yang disahkan itu adalah SK 104 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Di halaman 35, halaman 349 dan halaman 40. Berulang-ulang di sini dalam memori banding dari Peradi mengatakan itu. Jadi lagi-lagi saya hanya sebatas putusan, karena saya tidak tertarik menjabat jabatan apapun. Saya tertarik gara-gara terus-terusan saya diledek begini, pamerin wanita dan sebagainya. Makanya saya jawab sekarang.
Saya hanya sepanjang membahas hukumnya. Di sini disebutkan 3 kali oleh memori banding Peradi bahwa yang disahkan di Munas itu adalah surat perubahan anggaran dasar yang sudah dibatalkan. Jadi dibatalkan oleh pengadilan, disahkan mereka. Tapi oleh pengadilan dibatalin lagi, dibatalin lagi di kasasi. Jadi mana yang sah? Anda silakan tafsirkan. Oke? Yang kedua, yang juga saya bahas waktu itu adalah apakah ada SK Menteri Hukum dan HAM baik terhadap perubahan anggaran dasar maupun terhadap susunan pengurus yang baru, karena itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 di pasal 17. Perubahan anggaran dasar harus disahkan dan juga kepengurusannya. Itu yang saya tanyakan waktu itu. Oke? Jadi sekali lagi yang saya bahas berulang-ulang adalah fakta hukum dalam putusan sepanjang menyangkut pembatalan perubahan anggaran dasar. Tidak ada lebih dari situ. Hal lain mungkin sebelum saya kasih ke ahli-ahlinya ini, Anda contoh begini. Apa bedanya perseroan terbatas dengan dewan direksi? Kalau suatu anggaran dasarnya disebutkan cacat, apakah dewan direksi itu sah? Ya? Apakah surat-surat yang ditandatangani oleh direksi PT sah? Kalau anggaran dasarnya sudah cacat, sudah dibatalkan pengadilan, karena direksi itu ditunjuk berdasarkan anggaran dasar. Kalau misalnya direksi perseroan terbatas sudah tandatangani berbagai surat, bagaimana nasibnya? Itu kira-kira. Jadi sekali lagi Anda pakai itu bahwa saya tidak pernah menyebutkan suatu institusi Peradi tidak sah. Saya hanya membahas tentang perubahan anggaran dasar yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibatnya terhadap turunannya kepengurusan berikutnya, bukan terhadap institusi. Itu dari saya. Dan untuk selanjutnya saya kasih dulu kepada Pak Sugeng. Tolong dibahas Pak, apa arti putusan ini? Apa arti batal? Batal itu juga akibat hukumnya juga batal. Apa artinya itu? Silakan Pak.